Kalau kita tidak senang dengan pemberian Allah SWT kepada saudara kita, berarti kita tidak ridho dengan pemberian Allah SWT. Kita tidak ridho dengan takdir Allah SWT. Ya kan? Oleh karena itu, sebenarnya orang yang hasad adalah seorang yang tidak beradab kepada Allah SWT. Ya. Seorang penyair pernah mengatakan, ala kulli man dhalla li hasida atadri ala man asa'tal adaba ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardali bima wahaba. Ya, katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, kata seorang penyair, katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, yang dengki kepadaku, tahukah kamu kepada siapakah engkau tidak beradab? Asa'tal adaba 'ala Allah fi hukmihi. Kamu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya, dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka lam tardali bima wahaba. Karena kamu tidak ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Jadi ini dampak negatif yang pertama, kerusakan hasad yang pertama, yaitu apa? Berarti dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan masalah yang berbahaya, karena berarti menggugat keadilan Allah Subhanahu wa taala, menggugat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya orang yang hasad introspeksi diri dan memperbaiki diri. Yang kedua, ya, seorang yang hasad pada hakikatnya mempersempit hatinya sendiri. Yakni tatkala dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada saudara, pada hakikatnya dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Menyempitkan dadanya. Ini satu kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Orang yang hasad, ya, akan merasa sesak dadanya, sesak hatinya tatkala melihat saudaranya yang dia hasati tersebut kian hari mendapatkan nikmat, dia malah sempit dadanya. Ya, bukannya malah senang, enggak, tapi malah sempit dadanya, malah sumpah. Dunia yang begitu luas seakan-akan sempit baginya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, salah satu caranya adalah hendaknya kamu senang dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada saudaramu. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina. Cintailah manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, ya. Kalau kamu melakukan hal itu, berarti kamu adalah orang yang beriman. Nah, kerusakan yang ketiga, bahwa hasad merupakan sifat iblis dan sifat orang-orang Yahudi. Ya, hasad merupakan sifatnya iblis. Kenapa iblis? Iblis hasad tatkala melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita, kepada bapak kita Adam alaihi salam, ya. Iblis tidak senang dengan nikmat tersebut dan dia merasa sombong, ya, merasa merendahkan nabi kita Adam alaihi salam, seraya mengatakan, khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan saya dari api, ya, dan kamu menciptakan dia dari tanah. Yani seakan-akan dia merasa bahwasanya api itu lebih mulia. Nah, dan sifatnya orang-orang Yahudi, ya, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagian mereka qiradatan wa khanazir, ya, kera dan babi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hasad. Hasadan min indi anfusihim. Mereka itu adalah orang-orang yang hasad. Sampai sekarang orang-orang Yahudi mereka begitu hasad terhadap orang-orang Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, mereka tidak akan ridha kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan ini sifat utama. Oleh karenanya orang yang hasad adalah orang yang serupa dengan iblis dan orang yang serupa dengan Yahudi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari mereka. Nah, kemudian di antara kerusakan dari hasad juga adalah
menimbulkan permusuhan antara dia dan antara orang yang dia hasati, orang yang dia dengki, ya, menimbulkan permusuhan. Karena kalau dia pertamanya adalah hasad, dengki, maka akan naik derajatnya. Apa naik derajatnya? Mungkin kalau orang sudah namanya sudah dengki, akan berusaha bagaimana menampakkan permusuhannya, ya, dan tidak jarang kemudian akan berakhir kepada pertumpahan darah. Pertumpahan darah biasanya diawali dengan apa? Dari hasad, dari permusuhan, ya, yang ada dalam hati, ya, kemudian dia tumpahkan dengan menyakiti atau dengan mencela, atau juga seperti tadi yang saya katakan pertumpahan darah. Oleh karena itu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yahtab ba'du ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ya, kenapa ya ikhwani? Karena orang yang pertama adalah dhon, dia berburuk sangka. Setelah orang berburuk sangka, maka akan tajassus, wala tajassasu, yaitu mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu. Kalau sudah tajassus, mencari-cari kesalahan, akhirnya apa? Ghibah. Wow, si fulan itu begini. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Jadi ini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini yang pertama. Dari suudzon, kemudian apa? Tajassus. Kemudian tingkat lagi menuju kepada ghibah. Demikian juga yaitu hasad. Itu pertamanya adalah hasad, kemudian ya dia nampakkan dengan baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya dan lainnya. Baik. Kemudian ada satu permasalahan di sini tentang masalah hasad. Kalau memang hasad telah terjadi, ya, terkadang seorang tidak bisa mengelakkan mampirnya hasad dalam hatinya. Ya, tiba-tiba kemudian apa? Muncul penyakit hasad di dalam hatinya. Apa yang hendaknya dia lakukan kalau hasad ya muncul di dalam hati seorang? Ya, Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan apabila hasad muncul dalam hati seorang di antara kita, obatnya ada dua perkara. Yang pertama adalah dengan menghilangkannya, ya, menghilangkannya, melupakannya, serta menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa melalaikannya, ya, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat yang dapat melalaikan darinya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia berpikir, ya, berpikir terhadap kerusakan-kerusakan hasad yang telah saya sebutkan tadi, ya, bagaimana hasad adalah malah menyakiti hatinya sendiri, membuat sesak dadanya. Bagaimana hasad malah berarti dia adalah su'ul adab, ya, tidak beradab kepada Allah SWT. Bagaimana hasad merupakan sifat tercela iblis dan orang-orang Yahudi. Kalau dia mau memikirkan tersebut, insya Allah ya, dia akan lari darinya. Ini ada dua obat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwasanya hasad tidak semuanya tercela. Ada satu hasad yang terpuji, yang itu sebenarnya tidak disebut hasad, tapi disebut dengan ghibtah. Disebut dengan ghibtah. Ya, Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Seorang yang telah Allah SWT berikan harta, kemudian ya, dia menggunakan harta tersebut dalam al-haq, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Dan seorang lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, yaitu ilmu. Kemudian dia pergunakan ilmu tersebut ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengajarkannya. Ini adalah apa? Hasad yang baik. Ya, jadi kalau kita melihat misalkan orang yang kaya yang dia bersedekah, Masya Allah, menggunakan hartanya di dalam pintu kebaikan, kita berangan-angan, ya, aduhai seandainya
kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian kita bisa melakukan sepertinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya kan, bahwasanya orang seperti itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Ya. Demikian juga dengan ilmu. Kita berangan-angan kalau ada seorang ulama, dia menggunakan ilmunya Masya Allah, ya, untuk mengajarkan kepada orang lain. Kita berharap seandainya saya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia, saya akan gunakan seperti dia. Ini juga merupakan, ya, hasad yang baik, yang disebut ghibtah, ya, hasad yang terpuji. Bukan berarti kita membenci terhadap nikmat tersebut. Tidak, kita berangan-angan. Sebenarnya ada perbedaan, tapi disebut dalam hadis ini sebagai hasad. Tapi sebenarnya bukan hasad menurut istilah yang kita istilahkan tadi, gitu ya. Oleh karena itu para ulama menyebutnya sebagai ghibtah, ya, bukan hasad, untuk membedakan antara hasad yang baik dengan hasad yang jelek. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW menamainya dengan hasad, yakni untuk berangan-angan. Ya, kita berangan-angan, aduhai seandainya saya diberi harta, saya akan melakukan seperti dia. Aduhai saya diberi ilmu, saya akan melakukan seperti dia. Ya, ini adalah angan-angan yang baik. Baik. Tapi ini perlu kesungguhan. Jangan cuma sekedar khayalan saja. Ya, ntar kalau dikasih harta beneran ternyata apa? Tidak melakukan. Kan itu. Yakni di sini tamanni, ya, dengan azm yang kuat. Betul-betul kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, dia akan melakukannya benar. Kan kadang sebagian orang beraduhai, ya, tapi tatkala ada harta beneran, aduh, eman-eman. Tahu eman-eman? Sorry. Eman-eman bahasa Indonesia ya? Sayang. Iman, sayang. Ya, aduh, uang 1 juta masa mau diinfakkan, ya? Nyari di Indonesia susah cari uang, misalkan. Padahal tadi sudah ada azam yang kuat. Dia kalah ternyata dengan was-was iblis. Baik. Selanjutnya dalam hadis ini haramnya najis, wala tanajashu. Tadi apa? Najis itu. Modelnya gimana? Pasar khudor menawar, bukan untuk membeli, tapi untuk mereka harga. Iya. Baik. Di sini haramnya ada najis. Dan tadi najis adalah seseorang menambah, ya, tawaran harganya, tapi tidak bertujuan untuk membeli. Ya, tidak bertujuan untuk membeli. Baik. Seorang yang melakukan najis, para fuqaha mengatakan ada beberapa kemungkinan. Yang tadi menawar tadi, ya. Kemungkinan yang pertama, dia menawar harga, menaikkan tawaran, ya, dengan tujuan memberikan manfaat kepada penjual. Tadi sudah kong kali kong sama penjualnya, nanti kamu ke situ naikkan harga, memanasi yang naik. Di sini berarti apa? Ingin memberikan manfaat kepada penjual, karena penjual tadi sudah mungkin temannya sendiri, gitu ya. Nah, baik. Ada juga menaikkan harga untuk memadorotkan si pembeli. Jadi kalau tadi untuk memberikan manfaat kepada penjual, ada orang itu menaikkan harga untuk memadorotkan si pembeli. Ini musuhan sama pembelinya, ya, akhirnya dia menaikkan harganya. Dia sebenarnya nggak ingin membeli, cuma untuk memadorotkan temannya. Dan ini biasanya dalam persaingan tinggi, ya, dalam persaingan tinggi biasanya itu, ya. Karena kadang gengsi, kadang agar dia yang disebut orang yang paling menang, gitu ya, orang yang paling kaya, biasanya untuk memadaratkan temannya. Baik. Ada juga orang yang ketiga, yaitu kemungkinan yang ketiga, untuk dua-duanya, untuk memberikan manfaat kepada penjual, juga untuk memadaratkan si pembeli. Ada. Itu kemungkinan yang ketiga. Yaitu kapan? Kalau ternyata penjualnya adalah temannya sendiri, yang mau membeli adalah musuhnya dia. Pas ini, ya, segitiga. Baik. Kemungkinan yang keempat apa? Ya, kemungkinan yang keempat adalah iseng. Ya, ada sebagian orang begitu.
ya. Dia pengen keluar harga, tetapi apa? Nggak ada tujuan. Tujuannya untuk iseng doang, ya. Nggak ada gunanya. Naikkan harga gini, kemudian setelah itu lari, ya. Baik. Ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memberikan manfaat kepada penjual. Kemungkinan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada pembeli. Kemungkinan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli sekaligus, ya. Kemungkinan yang keempat adalah tidak ada tujuan sama sekali, hanya sekedar apa? Iseng aja. Baik. Najis adalah haram, ya, dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ajma'u anna fa'ilahu asin lillah idza kana bin nahyi aliman. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang melakukan najis adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tahu tentang larangan ini. Yakni kalau dia memang enggak tahu tentang larangan ini, orang yang bodoh adalah, ya, ma'dzur, diberikan udzur. Hikmahnya jelas, yaitu apa? Karena najis termasuk tipuan, ya, dan tipuan adalah termasuk hal yang haram di dalam Islam. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini adalah larangan saling membenci, ya, antara kaum muslimin. Wala tabaghadu. Nah, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang bersaudara, yang hendaknya saling mencintai, bukan malah saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, karena Nabi SAW melarang membenci ini, demikian juga Nabi SAW menutup, ya, semua pintu yang menuju kepada saling membenci. Misalkan Nabi SAW melarang kita untuk kalau ada 3 orang atau yang lebih juga, kemudian yang 2 berbisik-bisik, ya, Nabi bersabda, la yatanajasnani duna thalatha, ya, janganlah kalau kalian 3 orang, kemudian yang 2 saling berbisik-bisik. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian itu akan menyedihkan, membuat sedih orang yang ketiga. Kan ada 3 orang, kemudian yang 2 berbisik-bisik, yang 1 bengong doang, ya. Bagaimana perasaan orang yang ketiga? Ini lagi bicarain apa ini? Jangan-jangan membicarakan saya, jangan-jangan mau ngerjain saya, mau diapain lagi saya ini, ya kan? Nah, ini tidak diperbolehkan, karena akan mengakibatkan kepada permusuhan, mengakibatkan kebencian. Lihat ilahnya Nabi SAW, fa inna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu akan membuat sedih. Apa faedahnya? Faedahnya berarti semua perkara yang dapat membuat sedih seorang muslim, maka itu adalah dilarang dalam Islam. Bukan hanya bisik-bisik saja. Semua hal yang dapat membuat sedih hati seorang muslim, saudara kita muslim, itu adalah terlarang. Itu faedahnya, fa inna dzalika yuhzinuhu. Berarti dapat kita kiaskan, dapat kita samakan hukumnya dengan orang, misalkan kalau 3 orang, ya, misalkan, misal saja ini, ya, jangan ada yang tersinggung atau tersungging, ya. Misalkan kalau ada, misalkan orang Jawa 2, ya, yang 1 bukan nggak Jawa, ya, ngomong bahasa Jawa sendiri, yang 2 orang, yang 1 nggak ngerti bahasa Jawa, ya, ketawa-ketawa lagi yang kedua, yang nggak paham gimana akhirnya? Waduh, jangan-jangan ini ngetawain saya, sama saja, ya kan? Jangan-jangan mau ngerjain saya, orang nggak paham kok, kecuali kalau paham, ya. Demikian juga kalau misalkan ini secara umum, misalkan karena antum bukan hanya di Indonesia saja, kalau misalkan 2 orang Indonesia, yang satunya orang Hindi atau Bangladesh atau yang lainnya Pakistan, yang lainnya yang nggak paham bahasa Indonesia atau ngomong-ngomong bahasa Indonesia, nggak boleh. Ya, fa inna dzalika yuhzinuhu. Ya, karena hal itu akan membuat sedih yang nggak paham. Ya, kecuali kalau diizinkan. Kalau diizinkan, ini masalahnya lain lagi. Ya, izin dulu. Boleh nggak ini mau ada urusan ini? Tafadhal. Ya, atau sudah biasa, ya, sudah biasa dia mengizinkan, ya, dan tidak membicarakan, maka ini nggak ada masalah. Kalau pokoknya kalau ilahnya
tadi, fa inna dzalika yuhzinu. Kalau memang tidak menyedihkan, ya, maka itu tidak mengapa. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan ilahnya, ya, kapan ada atau tidaknya. Baik, jadi semua menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin maka tidak diperbolehkan. Hatta masalah yang apa ya istilahnya seperti tadi, remeh gitu ya, remeh. Tetapi Islam, masya Allah, menutup semua pintu yang dapat menyebabkan meretakkan persaudaraan di antara kita. Sebaliknya, Islam sangat menekankan, menganjurkan kepada kita agar kita saling mencintai antara sesama, ya. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada kita untuk menyebarkan salam, ya. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian saya beritahu suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam antara apa? Sesama kalian. Sebarkan salam. Salam itu mudah atau repot? Gampang kan? Butuh biaya? Enggak, tinggal ngomong saja assalamualaikum. Nah, enggak butuh biaya, ya. Tapi masya Allah kalau kita ketahui bagaimana asar salam dalam hati seorang, ya, menumbuhkan kecintaan. Maha benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sungguh benar. Demikian juga senyum, ya, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, ya, itu adalah sedekah. Maka jangan bakhil-bakhil dengan senyum, dengan tetangga, ya, dengan teman, ya, tapi bukan anaknya tetangga, ya, betul lah. Ntar senyumnya salah alamat lagi. Nah, tabassumuka li akhik, dan demikian juga senyum ikhwan. Ini dapat menimbulkan kecintaan, dan itu dapat dirasakan oleh semuanya. Kita semua juga seperti itu kan. Kalau lihat ada seorang yang suka senyum, kita senang, ya. Kalau lihat seorang cemberut aja kalau ketemu, ya, mahal sekali senyum, ya. Dalam hati ini rasanya risih. Apa yang kamu cintai untuk dirimu, maka lakukanlah terhadap orang lain. Sebagaimana kamu ingin dilakukan oleh orang lain melakukan hal itu terhadapmu, maka lakukanlah terhadap orang lain apa yang kamu cintai. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling mencintai. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk saling mencintai antara kita semuanya. Ya, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Marhamah, saling mencintai. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi dan para sahabatnya. Apa katanya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Orang-orang yang beriman, Muhammad Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, mereka keras terhadap orang kafir dan lembut dengan sesama muslim. Jangan kebalik seperti sekarang, ya, sesama teman sendiri, sesama muslim, ya, masya Allah, keras. Tapi dengan orang kafir, malah lunak. Ini kebalik, ya, terbalik. Ya. Sifat seorang sahabat Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW, mereka keras terhadap orang kafir, ya, dan lembut antara mereka, sesama mereka. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semuanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di atas bumi, ya, niscaya yang di atas langit sana akan mencintai kalian. Oleh karena itu ya ikhwani, saya menekankan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, antum talabatul ilm, ya syabab, ya, hendaknya kita saling mencintai antara kita sesama. Ya, apalagi kita harus menyadari bahwasanya kita semuanya adalah sedikit sekali jumlahnya. Orang-orang yang mengikuti dakwah kita ini adalah orang yang sedikit sekali. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu wa tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaklah kalian saling menyayangi antara kalian sendiri, ya. Hendaklah kalian saling mencintai antara sesama kalian.
Karena kalian adalah orang yang paling sedikit. Orang yang paling sedikit. Dan itu dirasakan oleh semua kita. Kalau pas pulang, rasakan sendiri. Ya, rasakan bagaimana asingnya seorang yang mengikuti dakwah ini. Seorang yang berjalan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu asing di kampungnya, begitu asing di desanya, begitu asing mungkin di keluarganya. Ya, kalau kemudian keberadaan kita yang begitu sedikit, ya, malah kemudian tidak saling menyayangi, sudah sedikit, malah saling membenci, ya, saling menjauhi, ya, ini adalah suatu hal yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Baik. Dan sebagai faedah, hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama adalah hadis yang dalam para ulama ahlul hadis disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, dalam dunia ilmu hadis ada istilah khusus. Siapa yang tahu? Kayaknya yang tahu dapat hadiah ini. Ada berapa ini, Sir? Seniman? Siapa yang tahu? Mana Zulkifli? Sir? Oke. Ada yang tahu? Ada istilah khusus terhadap hadis ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya ada? Ya, saya sendiri dapat. Musalsal bil awwaliyah. Ya, ingat itu. Hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama dalam dunia ilmu hadis disebut musalsal bil awwaliyah. Baik. Masih ada kesempatan. Kenapa para ulama ahlul hadis menyebutnya dengan musalsal bil awwaliyah? Masih ada kesempatan ini. Coba sih. Kenapa para ulama hadis menyebut hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama disebut dengan musalsal bil awwaliyah? Enggak ada juga? Saya dapat lagi. Baik. Para ulama memilih hadis ini dengan musalsal bil awwaliyah yang bersambung dengan pertama. Maksudnya karena mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama kali mereka belajar. Mereka kan belajarnya hadis ya. Pertama hadis atau hadis pertama yang mereka pelajari ya adalah hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Demikian juga seorang muhaddis, seorang pengajar hadis ya, yang pertama kali dia ajarkan kepada muridnya adalah hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu semua adalah hadis. Kalau mereka belajar ini dulu yang menjadi pertama. Dalam dunia hadis disebut dengan musalsal, hadis musalsal ya. Yang urutan sejak dulu dengan yang pertama kali. Apa faedahnya ikhwani? Para ulama hadis memilih hadis ini sebagai hadis yang pertama kali mereka pelajari dan mereka ajarkan. Ada rahasia yang disebutkan oleh Al-Qattani dalam Fihrisul Fahadis. Dia mengatakan hikmahnya adalah agar seorang penuntut ilmu mengetahui bahwasanya ilmu ini harus dibangun di atas kasih sayang. Ilmu ini dibangun di atas kasih sayang. Yakni kasih sayang antara seorang pengajar dengan muridnya. Ya, kasih sayang antara murid dengan muridnya, sesama teman. Nah, dengan kasih sayang maka dia akan mendapatkan apa? Ilmu. Adapun kalau baru pandangan pertama seorang murid benci terhadap gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, baru pertama sudah misalkan nggak percaya terhadap ustadznya, jangan harapkan apa? Dapat ilmu. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dari orang yang dia ragu-ragu terhadapnya atau tidak percaya terhadapnya? Nah, baik, selanjutnya dalam hadis ini adalah haramnya tadabur. Tadi apa? Mendiamkan. Ya, tidak boleh mendiamkan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Dan hadisnya sudah saya bacakan tadi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Baik, ini kalau dalam masalah-masalah dunia. Ya,
ada masalah pribadi apa gitu, ada permasalahan salah paham dikit, tidak boleh lebih dari 3 hari. Harus 3 hari itu sudah. Kadang seorang butuh gitu ya, kadang seorang butuh untuk mendiamkan, tetapi tidak boleh. Nabi SAW membatasinya berapa? 3 hari. Itu paling banyak, nggak boleh lebih dari itu. Kalau sudah 3 hari, maka harus menutupnya dengan salam, ya, dengan mengirim minta maaf dan sebagainya. Baik, hanya saja yang dipermasalahkan bagaimana kalau masalah agama. Misalkan menghajar seorang karena dia maksiat atau karena dia melakukan suatu kebid'ahan. Ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ya. Ada yang boleh kapan saja sampai dia itu bertobat, tidak terbatas pada 3 hari saja. Dan ini yang diisyaratkan oleh Ibnu Abdul Qawi dalam mantumahnya, wa hijranu man abdal ma'asiya sunnatun wa qila in yada'hu aujibi wa akidi wa qila 'alal itlaqi ma dama mu'lina walakihi biwajhin mukfahirin murabbadi. Ya, kata beliau, wa hijranu man abdal ma'asiya sunnatun, menghajar orang yang menampakkan kemaksiatan adalah sunnah. Ini pendapat pertama. Wa qila in yarda'hu aujibi wa akidi, dan ada pendapat yang lain mengatakan kalau itu membikin pelaku maksiat tersebut bisa berhenti, maka hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita menghajarnya dia bertobat kepada Allah SWT, maka di sini hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa qila 'alal itlaqi ma dama mu'lina, ya, yaitu boleh secara mutlak. Ya, secara mutlak, baik tobat maupun enggak tobat, ya, tetap kita apa? Boleh menghajarnya sampai nanti dia bertobat. Nah, walakihi biwajhin mukfahirin murabbadi, dan bertemulah dengan dia dengan wajah yang, ya, yang menyeramkan. Ini kan namanya orang juga mendiamkan kan, yaitu nggak pakai senyum dong ini. Ini kalau dalam hal ini bahil diperbolehkan, bahil senyum diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menghajar siapa? Ka'ab ibnu Malik dan 2 kawannya tatkala tidak ikut perang Tabuk, maka Nabi SAW, ya, tidak senyum kepadanya, bahkan tidak menjawab salamnya. Semua itu karena suatu hikmah dan maslahat. Oleh karenanya mereka bertobat dengan sebagus-bagusnya tobat. Dan perlu diperhatikan ya ikhwani, bahwasanya hajar itu adalah syifa wa dawa. Ya, hajar itu adalah ibarat obat. Ya, ibarat obat yang diberikan apabila bermanfaat. Kita minum obat itu kalau kapan? Kalau kira-kira kita meminumnya bermanfaat bagi kita. Tapi kalau tidak bermanfaat, ngapain kita minum obat tersebut? Kan gitu. Demikian juga hajar. Kalau kamu lakukan hajar ini bermanfaat bagi orang yang dihajar, lakukan. Jadi kira-kira kalau kita hajar dia berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari bid'ahnya, tidak mengapa kamu lakukan. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka jangan kamu lakukan, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Syekhul Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, hajar pada zaman kita sekarang ini, ya, mustahil untuk dilakukan. Bukan berarti kemudian beliau meniadakan hajar kepada ahlul bid'ah atau tidak, tapi karena sekarang umat Islam atau ahlu sunnah wal jamaah begitu sedikit sekali, ya, sedikit sekali jumlahnya, sehingga kalau mau mengajar siapa? Antum mau mengajar masyarakat antum yang banyak melakukan maksiat ahlul bid'ah, belum mengajar antum sudah dikucilkan sendiri, ya kan? Antum mau mengajar siapa? Mereka lebih banyak, ya. Kalau Nabi SAW dulu mengajar Ka'ab bin Malik, Nabi SAW adalah masyarakat yang banyak. Tatkala mengajar Ka'ab bin Malik bermanfaat. Tapi kalau kita mau mengajar ahlul bid'ah, mereka banyak, mereka bisa santai. Malah kita yang mungkin dihajar sama mereka karena kita sendirian, ya. Jadi hajar itu melihat kepada maslahat, ya. Oleh karena itu salah penerapan sebagian saudara-saudara kita yang mereka menerapkan hajar kepada setiap yang melakukan bid'ah, pukul rata, ya, baik bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Ini adalah satu yang tidak mengetahui maksud dari syariat, satu pemahaman yang sangat dangkal dari pemahaman syariat yang mulia ini. Baik, sampai di sini dulu, kita sambung lagi insyaallah pada temuan berikutnya.